ongkosnya dari keseluruhan itu kalau nggak salah kurang lebih 36. 36 juta. Ya, tinggal kalikan. Iya iya iya. Wah, nah kalau ini sangat menjanjikan sekali nih Pak ya. Iya, tapi dengan ini para sahabat semuanya, untuk pembudidayaan lele dimanapun Anda berada, untuk kesempatan pagi ini ya, kita akan wawancara dengan beliaunya. Ini adalah Bapak Joko dari Banyuwangi. Dari Banyuwangi, nanti alamatnya bisa kami tempelkan di bawah video ini teman-teman ya. Dan ini Bapak, langsung saja ya, kami akan sedikit mohon untuk memberikan pencerahan kepada teman-teman semuanya di sektor pembudidayaan ikan lele pembesaran ini Pak. Dikarenakan gini Pak, banyak orang itu yang berbudidaya ya, banyak orang yang berbudidaya di sektor pembesaran itu banyak yang mengalami yang namanya kerugian, bahkan sampai gulung tikar. Nah, dengan kondisi keadaan seperti itu, bagaimana sih trik ataupun tata cara berbudidaya lele yang baik dan yang benar, mulai dari bibitnya dan manajemennya pembudidayaan yang baik dan yang benar menurut Bapak Joko gimana? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Peristiwantoro yang beralamat Desa Sumber Sewu, Kecamatan Muncar, Jalan Kolam Renang Gumuk Kantong, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Perlu yang kami sampaikan kepada rekan-rekan, kenapa dalam budidaya lele itu banyak yang mengeluh baik kerugian maupun dengan hasil nipis. Nah, itu ada faktor-faktor atau momen-momen tertentu yang sering kita tidak pahami. Nah, perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan, kunci awal saya sering mengatakan bahwa budidaya lele itu pada prinsipnya kita harus mengetahui arah dan arus bagaimana tentang habitat lele sebenarnya. Kunci awal dalam budidaya itu yang perlu diselektif adalah masalah bibit. Itu faktor utama. Ini kalau kolam ini sudah siapkan secara totalitas, akhirnya sudah siap semuanya, baik air maupun kolamnya. Bibit merupakan satu penunjang awal atau tolak ukur keberhasilan. Kegagalan bibit pada awal akan merugikan sampai berakhir kita panen di situ. Karena apa? Saya minta tolong usahakan kalau mencari bibit yang benar. Paling tidak carilah bibit pada titik dan tempatnya yang benar. Misalnya carilah pembibitan yang dikatakan itu sudah handal. Pembibitan yang di tempat, artinya bukan pembibitan yang hanya sekedar diakulaan. Itu maaf, saya serbu maaf. Itu untuk menguji kebenaran dan kelayakan bibit. Alhamdulillah saya selama ini dengan adanya pembibit, dengan pemilihan bibit itu saya selama ini saya pakai bibitnya Gus Nur, yaitu di dunia lele. Itu alhamdulillah sangat luar biasa bagus, karena beliau bisa mencetak dan melahirkan dari 1 juta sampai 2 juta itu di wilayah Banyuwangi khususnya, dan lain itu tidak ada. Enggak, saya sangat fanatik dengan punyaan beliau karena sudah teruji. Nah, dan itu pun juga kita perlu tanyakan lagi, paling tidak bertanya kepada pemilik, misalnya bagaimana situasi dan bagaimana aktivitas yang dikerjakan sehari-hari
dengan kolam kami atau kita ini, kita bisa menyesuaikan dengan secara maksimal. Karena tujuannya apa? Itu merupakan salah satu aklimatisasi atau adaptasi pada bibit ke tempat semula dipindah ke tempat yang lain. Kalau toh dari pembibitan itu air jernih, kita ya harus air jernih kembalikan di situ. Karena tujuannya supaya bibit itu tidak akan ada kematian yang signifikan. Itu saya sarankan itu karena bibit ciri-cirinya yang bagus, paling tidak antena harus lengkap. Sungut ya. Sungut itu sungut antena, karena itu sungut itu menjadikan salah satu dia itu untuk mencium bau itu di situ sebagai sensor. Karena itu kalau sudah normal itu satu tegak lurus dan tidak boleh ada bercak-bercak itu. Jadi, bukan berarti saya mengatakan bahwa bibitnya Gus Nur itu baik, saya enggak. Semua juga begitu. Paling tidak kita menyesuaikan dari tempat semula ke pindah ke tempat yang dikelola kita di situ. Oke, terima kasih Pak ya. Terus untuk selanjutnya Pak, dalam manajemen apa itu perawatan bibit lele di kolam Bapak selama ini yang digunakan sistem air hijauan atau sistem air jernih Pak? Oke, ini saya jelas pakai air jernih. Dengan cara tersebut pagi itu saya kuras total ya. Yang sore pakai kucuran, atau nanti misalnya kita juga melihat dalam kepadatan lili tersebut. Kalau memang terlalu padat ya secara otomatis pagi dan sore itu harus kuras total. Ganti total ya, diganti total. Tujuannya apa? Supaya kebersihan itu tetap terjaga, karena lele itu merupakan salah satu habitat yang mintanya bersih. Secara logika memang kotor mau, tapi itu kejebak ya, jebak dari pihak petaninya sendiri ya. Ternyata kalau kita telusuri, lele itu minta hidup yang bersih seperti apalagi kita hidup. Tapi kan kadang kan kebanyakan apa itu orang-orang itu kan seperti ini Pak, mereka itu membandingkan yang ada di alam bebas ya. Karena apa itu yang di alam bebas itu saja itu lele pun juga bisa hidup. Masa di kita berbudidaya itu dengan air yang mungkin air hijau pekat dan sebagainya gitu pasti bisa hidup kan? Kebanyakan mereka kan ada seperti itu gitu loh. Tapi kan setelah kami mengamati juga itu kan mereka yang dijadikan perbandingan kan gini, mereka mengatakan bahwa di alam liar itu bisa hidup dengan keadaan lingkungan yang kurang bagus juga tuh. Tapi kan nominalnya cuma berapa ekor. Nah itu. Jadi perlu saya garis bawahi saudara-saudara, bagi pembudidaya lele, memang secara logika lele itu dengan ruangan yang terbuka itu bisa hidup, tapi lihat kapasitasnya. Kapasitasnya itu di situ. Gitu loh. Karena kalau dalam keadaan di luar, di ruang bebas, itu kan ruangnya kan bebas, ruang udara masih terbuka, dan lagi untuk pengambilan daya oksigennya sudah cukup luas lah. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Kalau untuk yang jelas ini tadi udah bahwa sistem yang jenengan ambil ini adalah sistem air jernih. Terus untuk pola ukuran kolam Pak. Ukuran kolam biasanya yang jenengan miliki ini itu berapa? Berapa kali berapa? Dengan tebar padat itu berapa Pak? Oh ya. Kepadatan tebar lah. Nah, ya di sini yang saya buat ini dari 26 kolam ini bervariasi kolamnya ini, karena mengingat dengan kondisi tempat, artinya melihat tempat sikonnya bagaimana yang perlu kita pakai sesuai dengan ukuran. Jadi ada yang ukuran 2,5 kali 2, ada yang 4 kali 2, dan ada 5 kali 2 di situ. Nah, saya ini mencari dengan saya agendakan ini ya,
ini dengan kepadatan 1.500 sampai 2.000 per meter. Per meternya. Per meter, artinya begini, bukan serta-merta bahwa ini dalam kepadatan saat itu. Ya kuncinya begini, misalnya kita hitung dari luas, kita punya berapa kolam. Nah, dalam kolam satu-satunya berapa meter persegi, nanti tinggal ngalikan dari 26 kolam, itu luasnya berapa. Nah, kita harus mencari berapa yang kita inginkan untuk kepadatan, tinggal ngalikan. Dan alhamdulillah saya pakai kepadatan 1.500 sampai 2.000. Artinya begini, saya pakai sistemnya sistem grading atau ngayak istilahnya di situ. Sortir. Jadi saya ini dengan kepadatan 1.500 sampai 2.000, ini saya tebal 350. Ini saya awalnya saya jadikan dari 10 kolam dulu. 10 kolam awal mulanya. Ya, jadi jadikan 10 kolam, dipecah kita tempatkan 10 kolam. Nah, nanti selang 15 hari itu kan ada pertumbuhan. Nah, itu dengan cara kita sortir. Disortir, jadi tempatkan posisi mana, ini jarak ukuran sekian, itu nusukan. Jadi selanjutnya terus, nah lambat laut dengan perjalanan seiringnya waktu itu berjalan, akhirnya semua bisa terpenuhi, Bos. Itu caranya begitu. Dan pemanenan pun juga gitu nanti, juga gak serempak. Tapi kita harus punya target. Berapa target kita habis panen? 3,5 bulan sampai 4 bulan. Itu target, itu karena target. Atau lebih dari 4 bulan, itu yang penting target di situ. Nah, gimana? Yaitu cara pemanenannya. Kalau kita yang awal sudah sekian, ukuran sekian, saya sekian, itu dipanen. Nah, 15 hari bisa panen. Artinya tidak selalu harus panen total, enggak. Jadinya estafet. Jadi kebutuhan dari pihak pembeli itu terpenuhi, tercover gitu loh. Jadi misalnya 1 minggu sekali saya butuh, itu ada gitu loh. Itu. Oke, terima kasih Pak. Nanti untuk kepadatan tebar sudah tadi ya. Terus kalau pemberian pakan, Bapak ini murni pemberian pakan itu pakai pakan sentrat, pakai pakan pelet, ataukah ada pakan alternatif yang lain, Pak? Jadi saya di sini pakai pakan full sentrat. Full pelet, Pak. Ya, full pelet. Apa perlu ini saya jelaskan antara pakan pelet dengan pakan alternatif? Itu begini. Bisa, Pak. Nah, begini ya Mas ya. Ini pakan pelet itu atau sentrat itu, ini formulanya sangat lengkap, yang tidak bisa dibandingkan dengan pakan-pakan alternatif lainnya. Ya, karena apa? Antibodi lele itu lengkap dengan vitamin-vitamin yang membuat lele itu bisa sempurna, kuat dan tidak mudah diserang penyakit. Itu pakan sentrat. Pakan alternatif, nah, ini kadang orang terjebak. Karena apa? Ada ikan teratai, ada ikan laut, termasuk ikan apa? Itu jebak karena beliau mengatakan bahwa itu protein itu lebih tinggi. Sebenarnya itu tidak. Nah, apalagi dengan yang namanya pakan alternatif dari CCM ataupun juga seperti ayam tiren. Jadi itu kan istilahnya kan cuma lemaknya aja itu sebetulnya. Oke Pak, terima kasih Pak. Mohon coba dikasih gambaran pernah tebar, misalkan lah tebar 80.000, misalkan ini sekedar tebar 80.000 lah ya. Itu mungkin dengan sistem yang sudah dijelaskan mulai dari awal sampai akhir ini, mungkin bisa sedikit sekelumit tentang tentang keuntungan bersihnya, atau mulai dari listrik, pakan dan panen. Itu kira-kira sekelumit saja yang paling yang paling pokok lah. Misalkan tebar 80.000 lah, 80.000 ini waktu yang ditempuh berapa, terus kasih
pakan berapa, keuntungan bersih kira-kira berapa Pak? Mungkin ini bisa menjadikan inspirasi untuk para sahabat-sahabat peternak pembudidayaan ikan lele Pak, dengan sistem yang sudah jenengan sebutkan di atas. Siap. Itu kemarin pada waktu yang sudah pernah saya alami, saya juga sering, bukan saya pernah sering. Pada waktu itu saya tebar 80.000 dengan ayak atau ukuran 7 dengan ayak 7 dengan harga perbedanya Rp85 ya. Itu kalau nggak salah kisaran diuangkan 7.200.000 berapa itu loh, 225 kalau nggak salah itu Modal beli bibitnya beli bibitnya ya. Terus itu setelah saya rekap semuanya kemarin ya, dari hasil profitnya juga itu, terus sampai finish 4 bulan itu Gus ya. Itu sampai finish 4 bulan dengan panen lele ukuran 6-7, 1 kilo 6 sampai 7, itu keluar 8 ton 3 kintal. 8 ton 3 kintal ya, 8 ton 3 kintal. Terus kalkulasi pakan, biaya kos pakannya, kos pakan sama listrik, biaya kosnya 9, pakannya 9 ton 300, 9 ton 300 kilo. Terus biaya listrik 1.500.000. Iya, terus 1.500.000, terus biaya lain-lain yang tak terduga 1 juta, termasuk biaya perawatan, obat-obatan itu. Obat-obatan, iya. Terus ini profit penjualan Jumlah total itu jumlah total dari penjualan lele itu kalau nggak salah ketemu 161 itu, kurang lebih dari situ. 61 juta. penjualan ini. Dengan harga 19.500. Harga per kilo 500. 19.500 per kilonya itu dari ya. Terus hasil profitnya, hasil bersihnya sudah dipotong kosnya dari keseluruhan. Itu kalau nggak salah kurang lebih 36 juta. Ya, tinggal kalikan. Iya. Wah, nah kalau ini sangat menjanjikan sekali nih Pak ya. Iya, tapi dengan gini catatan, paling tidak harus tahu semua itu pertama kita itu belum tebar, kita harus cover dulu manajemennya. Jadi dihitung dulu. Ya, bukan berarti bahwa persentase SR tinggi itu juga meyakinkan oke, itu bisa ya. Tapi walaupun dengan SR yang 50 atau 60 sampai 70 itu juga bisa meraup keuntungan. Keuntungan yang sampai asalkan pemanennya di kategori dari ukuran 6 sampai 7. Kita hitung sudah. Oh gitu. Jadi jangan heran, apa mungkin dengan SR 60 bisa menghasilkan. Paling tidak kita hitung dulu, kita panen dari ukuran berapa gitu loh. Sistemnya harus begitu, dan itu kita harus diolah dulu. Nah, terus lagi tadi kan Bapak menyinggung bahwa bibitnya itu ukur 34, kalau ayak itu ayak 7. Betul. Jadi kalau untuk hitungan nasional lah itu pakai ukur biasanya Pak. Iya, kalau Banyuwangi itu ayak 7, kalau ukur itu 34 gitu. Oh, jadi gitu ya. Oke. Terima kasih Pak ya untuk penjelasan ini, mudah-mudahan itu bisa jadi acuan untuk para teman-teman pembudidayaan bibit lele lah, atau pembesaran bibit lele lah. Mudah-mudahan ini tadi ilmunya bermanfaat untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Pak Joko ya, mudah-mudahan bisa ketemu lagi ini Pak Joko ya. Ya, semoga ini perlu saya sarankan ini kepada petani-petani. Paling tidak kalau kita itu mau berbudidaya, manajemen
diutamakan dulu, dihitung sebelum disebar. Di situ. Ya alhamdulillah dengan saya dengan pakan sapi ini selalu cocok saya cocok sekali ya gitu loh. Oke, terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.